Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita amblas lagi 4,8% di level 7.922. Tapi ternyata market hari ini diakumulasi asing guys. Untuk market reguler net buy 593 miliar, sedangkan di all market juga net buy 654 miliar. Jadi kita melihat asingnya ini malah borong saham ketika hari ini banyak saham yang ARB, termasuk juga saham Konglo. Nah, jadi selain big banks, kita pun akan bahas saham Konglo dan saham lainnya yang sempat naik tinggi tapi ternyata dihajar ARB guys ya. Nah, isunya masih tetap sama seperti kemarin, di mana drama MSCI belum selesai. Nomura, ya salah satu big fund dari Jepang, menyusul Goldman Sachs dan juga UBS untuk memangkas rating bursa saham Indonesia menjadi underweight. Nah, tentu saja ini menjadi pukulan telak ya terhadap saham-saham yang diinvestasi oleh banyak investor asing, termasuk dari Nomura itu sendiri, guys. So, banyak asing yang cabut sebenarnya. Tapi entah kenapa ya hari ini catatannya malah net buy nih. Nah, otomatis ada proyeksi ya bahwa asing ini dia beli di harga bawah, dia borong saham di harga bawah guys, alias di harga ARB, terutama untuk saham-saham yang memang hari ini mengalami penurunan hingga ARB. Tapi memang OJK dan Bursa Efek Indonesia sudah mengajukan proposal ya tentu saja dengan menemui pihak MSCI secara langsung terkait dengan transparansi dan free float 15%. Tentu saja ini juga menjadi tekanan yang cukup berat ya untuk saham Konglo. Tekanan beratnya itu dari data kepemilikan pengendali yang 5% itu guys. Ya, data yang 5% itu. Nah, ini guys ya. Itu akan dibuka guys kepada MSCI. Nah, jadi yang memang cukup tertekan di sini kita lihat adalah saham-saham Konglo ya. Kemarin sudah kita bahas juga ada sekitar 8 poin lah ya pertemuan yang dibahas oleh Bursa Efek dan OJK terhadap MSCI seperti itu. Semoga cepat selesai lah ya untuk rebalancing indeksnya bisa dilaksanakan di bulan Maret nanti. Tapi kita pun ada katalis positif guys, di mana nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 itu naik 6,15% di angka 282 miliar US dollar. Nah, ini tentu saja adalah bukti ya bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia dari sisi ekspor ini masih sangat baik guys. Dan ya semoga dengan adanya katalis positif terutama dari komoditas ini bisa menaikkan kembali saham-saham yang sedang kita pegang. Terakhir saya lihat dari datanya memang CPO itu juga naik guys untuk ekspornya, untuk ekspor Indonesia ya tentunya. Lalu bagaimana dengan harga komoditas itu sendiri? Ternyata harga komoditas kita ya masih anjlok. Kita melihat harga emas juga turun 3,7% di 4.700 USD per troy ounce karena memang kemarin sudah naik cukup tinggi. Lalu untuk crude oil WTI, Brent oil juga koreksi ya hari ini ternyata. Kita cek juga guys, harga perak tembaga mayoritas turun, tapi yang naik ternyata ada salah satu yaitu harga batu bara yang naik 5,15% di 117 USD per ton. Nah, tentu saja ini bisa kita pantau guys ya untuk besok. Nanti kita akan lihat sekilas lah ya untuk saham-saham sektor batu bara apakah ada yang menarik atau tidak. Oke guys, jadi hari ini ya kita melihat banyak sekali saham Konglo yang ARB. Ya rata-rata ARB-nya itu ARB 15%. 14, sekian persen lah ya untuk ARB-nya termasuk dengan CBDK. CBDK Pani hari ini ARB kita melihat sih ARB-nya lumayan dalam guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang ARB itu malah ada yang diakumulasi juga. Ini saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing guys. Yang pertama adalah BCA karena BCA-nya naik 2,7% dengan net buy 439 miliar ya. Sekaligus kita rekap lah ya. Karena kan ini pembahasannya akan cukup simpel karena kita hanya pantau saja ya. Untuk big banks sebenarnya big banks ini masih ada potensi untuk retrace kembali guys. Jadi ya kalau belum all in masih bisa nih sebenarnya untuk teman-teman cicil-cicil kembali ya. Termasuk saham yang paling banyak diakumulasi hari ini juga turun. XCL contohnya,
XCL ini net buy asing 158 miliar, tapi harganya turun 11,8%. Lalu DSSA amblas juga 12%. Lalu kita lihat juga yang ARB ada Archie, ARB ya, Pani juga ARB guys. Lalu BRPT, sedangkan brand hanya koreksi 2% saja. Tapi perlu diingat, ini asingnya borong ya, asingnya beli. Dan tadi kita lihat pun untuk IHSG, asing itu net buy. Lalu ada CDIA. CDIA juga hari ini ARB ya, ke level 1000 guys ya. Ke level 1000. CBDK tadi kita lihat juga ARB, lalu Ratu ya, Ratu Dewa juga ARB guys. Bufa juga ya. Kalau misalkan ARB-nya ini di net sell sih sebenarnya wajar ya, hal-hal yang wajar. Tapi entah kenapa ketika saham ini ARB, asingnya malah masuk gitu. Meskipun memang nominalnya tidak sebegitu besar, tapi ada upaya ya untuk bisa serok bawah nih dari asing. Lalu ada PTRO. PTRO juga hari ini ARB, tapi asingnya net buy 32M, BRMS ARB, VKTR ARB, MBMA juga ARB guys. Raja juga sama guys ya ARB. HRTA ARB, SCMA juga ARB, IMPC juga guys. Indi juga amblas 12%. PSAB ARB, NRCA ARB, ya banyak guys. Cuan juga ARB nih. Jadi yang tadi kita sebutkan mayoritas saham Konglo. Nah, kalau misalkan ini adalah saham yang paling banyak di net sell asing, termasuk Bank Mandiri, BBRI, lalu ada Telkom. Dan sisanya, misalkan Bumi nih, Bumi kan ARB, aman ARB, tapi dia net sell. Ini kan wajar ya. Oh wajar ARB karena asingnya buang barang gitu kan. Tapi kalau misalkan ARB tapi diakumulasi, kita sih curiga ya asing ini malah ingin serok bawah gitu guys. Dia ingin beli di harga sekarang dan pelan-pelan masuk gitu. Jadi kalau misalnya besok sideways atau ada pantulan, ya otomatis kita perlu melihat di midday. Apakah asingnya benar-benar masuk di saham itu atau tidak. Biasanya yang kita pantau ya cuma saham-saham kita guys ya. MDKA, ARB, MTEK, ARB, banyak guys saham ARB. Nah tapi selain saham Konglo yang ARB, kita melihat Big Banks ini malah bertahan ya. BCA-nya naik 2,7%, tadi sudah kita lihat guys ya, ada akumulasi. Tadi kita lihat BCA itu net buy 439 miliar dan ini adalah akumulasi yang bagus setelah sekian lama di net sell asing. Ya, teman-teman bisa cek nih. Buktinya mana gitu. Nah, kita kan perlu data ya. BCA setelah sekian lama ini di net sell, bahkan ketika pengumuman MSCI ini kan dijual besar-besaran, guys. 1 triliun, 4 triliun, 2 triliun berturut-turut. Dan jika diakumulasi pun ya beberapa bulan sebelumnya asing terus menjual saham BBCA. Dan baru per hari ini ketika penurunan kembali terjadi, BBCA-nya malah naik dengan net buy 439 miliar. Ya, cukup menarik nih. Apakah asing sudah sudah merasa cukup punya average bawah atau masih akan ada koreksi lanjutan? Kita lihat ya besok. Tapi seperti yang tadi kita bilang ke teman-teman bahwa Big Bang saya rasa masih ada potensi untuk bisa terjadi koreksi. Masih bisa terjadi normal correction ya guys ya. Either itu mungkin sideways atau normal correction masih bisa dimanfaatkan. Untuk BRI hari ini pun masih ada kenaikan 0,5% di 3.830. Asingnya sih sepertinya jualan ya. Coba kita cek untuk BBRI guys. BRI-nya net sell 310 miliar, meskipun naiknya tipis, tapi net sell-nya cukup besar dibandingkan dengan kemarin. Kemarin itu net buy-nya di 170 miliaran 2 hari berturut-turut, dan hari ini net sell 310M, jadi expect akan ada koreksi lanjutan, ya either itu sideways ataupun normal correction, kita sudah siap ya untuk cari lagi nih posisi di harga bawah, tambah muatan. Next, BBNI kita pun melihat hari ini kenaikannya tipis 0,2% di 4.500, ada distribusi dari KZ, sepertinya juga net sell ya. Di saat market seperti ini yang bisa kita pegang teguh ya adalah fundamental gitu ya. Bagaimana fundamentalnya, sebagus apa perusahaannya yang bisa meyakinkan kita untuk stay. Nah, itu yang menurut saya paling penting ya di saat-saat seperti ini, di kondisi seperti ini.
Untuk BBNI hari ini kita lihat sih net buy tipis 2,6 M saja setelah kemarin itu net sell 121 miliar, bahkan di tanggal 29 juga net sell 311 miliar. Jadi untuk BNI akumulasinya masih tipis dan masih bisa atau masih perlu ya untuk kita pantau dulu nih, semoga bisa dapat harga bawah lagi lah. Kalau misal kita berharap harga bawah kan berarti harus ada crash lagi gitu, harus ada anjlok lagi. Lah kalau misalkan tidak turun, berarti teman-teman beli di harga sekarang atau beli di harga yang lebih tinggi dengan strategi trend following untuk yang mau jangka pendek gitu atau jangka menengah lah ya, sampai dividen misalkan. Nah, itu kan berarti ada risiko ya untuk teman-teman nanti misalkan harganya tiba-tiba turun lagi, ya harus di averaging down lagi. Untuk Bank Mandiri hari ini koreksi 0,4% saja di Rp4.800 per saham. Ada distribusi dari AKZPY UKZRX dan kita cek untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini net sell di 475 miliar guys. Net sell-nya besar ya. Dan tadi pun kita lihat saham yang hari ini paling banyak di net sell asing salah satunya adalah Bank Mandiri ya guys ya. Oke, next kita ke Antam. Antam hari ini juga anjlok 9,5% di Rp3.810 per saham. Ada akumulasi dari BBRX CCOD. Kalau dia anjlok, net sell sih kita masih bisa tunggu gitu. Maksudnya kita tunggu nih untuk turun lagi, kita beli di harga yang lebih murah lagi gitu. Tapi kalau misalkan asingnya sudah masuk seperti ini, ya kemarin kan masuk nih 124 M. Tiba-tiba hari ini turun 9,5% nih. Jadi kan kita agak apa ya, agak bingung gitu. Apakah masuk sekarang, ya sudah waktunya masuk atau belum gitu kan. Pertanyaan yang selalu terucap gitu guys. Masuk sekarang atau tidak nih gitu kan. Kita mau tambah muatan soalnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, otomatis teman-teman bisa ambil harga closing. Maksudnya cicil di harga closing gitu. Tadi sebenarnya Antam itu sempat turun guys ya ke area low di 3610. Tapi kan kita belum tahu ya apakah dia akan lanjut turun lagi atau tidak. Nah, berarti kalau teman-teman dapat harga bawah bagus, tapi kalau misal teman-teman bingung, pantau aja harga closingnya gitu ya. Seperti itu guys. Jadi tidak usah setiap waktu pantau market ya. Kalau untuk saham-saham yang memang teman-teman hold jangka panjang dan berharap dapat dividen. Kalaupun teman-teman swing, ya tidak berharap dapat dividen nih, tapi nyangkut, tetap akan ada dividen yang bisa teman-teman jadikan uang tunggu. Oh, saya nyangkut di Antam nih, tapi Antamnya kan bagi dividen. Profitnya juga mulai naik gitu kan, naik lagi tahun 2025 kemarin kan untuk dividen 2026 ini. Nah, otomatis teman-teman ketika averaging down, barang kalian semakin banyak, perhitungan dividen yang akan kalian dapat juga semakin banyak. Nah, itulah uang tunggunya. Meskipun mungkin nanti naiknya belum sampai di average kalian, tapi setidaknya kalian dapat dividen yang besar. Gitu, guys. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk hold saham. Tapi yang perlu diingat, apakah sahamnya bagi dividen atau tidak. Seperti itu ya. Lagi-lagi kembali ke fundamental nih. Kalau fundamentalnya bagus ya kita tenang-tenang saja. Atau bisa dibilang juga misalkan uh, sahamnya sih nggak bagi dividen, tapi perusahaannya bagus, profitabilitasnya naik. Nah, itu pun sebenarnya bisa menjadikan acuan, tapi ya tidak dapat uang tunggu gitu ya. Perbedaannya seperti itu aja guys, perbedaannya ya. Next kita ke Adro. Adro hari ini koreksi 3,17% di Rp2.140 per saham dan masih cukup volatil nih untuk pergerakannya guys setelah kemarin rebound ya dari sideways-nya di 1800-an. So untuk Adro kita lihat hari ini ada AKBK yang masuk, apakah ada akumulasi guys? Coba kita cek. Untuk Adro-nya net buy 77,1 miliar guys dari investor asing. Ya, koreksi tapi akumulasi. Wah, ini kan menjadi agak bingung gitu ya. Wah, masuk sekarang nggak nih? Masuk sekarang nggak nih? Apakah tunggu turun lagi? Kalau misalkan turun dan teman-teman beli di harga atas, nanti bilangnya, wah, kalau tahu turun, saya belinya di harga murah gitu kan. Siapa yang tahu guys, saham akan lebih murah lagi. Bahkan tidak ada yang tahu juga, saham akan langsung naik dan kalian ketinggalan. Jadi, metode cicil beli sebenarnya menurut saya sih metode yang paling tenang gitu ya. Kalau misalkan turun, ya beli, ya cicil, kita averaging down. Kalau misal naik, ya sudah,
biarin gitu guys. Biarkan kalau misal dia mau naik setinggi apapun ya kalau kita sudah punya harga bawah ya sudah kita pasti akan cuan gitu. Next ADMR. ADMR hari ini koreksi juga 6,8% di Rp1.850 per saham. Teman-teman bisa lihat ya, saham-saham yang perusahaannya bagus cenderung bagi dividen, malah anjloknya itu tidak terlalu dalam. Untuk ADMR ada akumulasi dari AK, CCAK, OD, ZPBK dan lainnya. Kita cek ya untuk ADMR. ADMR hari ini net buy 94,5 miliar. Ini cukup besar guys untuk net buy-nya. Sehingga bisa dipantau ya untuk ADMR. Nah, begitu guys ya untuk saham-saham yang hari ini ARB. Tidak semuanya net sell. Ternyata ada juga yang diakumulasi di ARB hari ini. Gitu guys. Contohnya tadi sudah kita sebutkan banyak ya. Archie, Pani ini ternyata aslinya net buy. Jadi kita rekap yang paling banyak diakumulasi hari ini BCA, lalu XL, lalu ada DSSA, ADMR, Emas, Adro, Archie, Pani, BRPT, Brand, Medco, CDIA, Antam, CBDK, Dewa, Ratu, Bupa, ICBP, dan PTRO. Sedangkan saham yang paling banyak di net sell asing ada Bank Mandiri, BBRI, Telkom, Pegas, Aman Mineral, Bumi, AADI, MDKA, RMKE, BRIS, MTEK, PTBA, INKP, Mayora, MAPA, Cimori, Inco, BBTN, dan Elsa. Oke, terakhir ya kita coba lihat cepat ya. PTBA. Saya pengen lihat apakah ada net buy di saham batubara. PTBA hari ini net sell, TMG net sell, WNTR guys, coba kita lihat. Net buy 10M saja. Apalagi guys? KKGI ya asingnya nggak terlalu banyak guys ya. BSSR juga sebenarnya asingnya nggak terlalu banyak guys. Masih cukup sideways sebenarnya. Tapi ya semoga nanti batubara bisa naik lagi lah ya harga acuannya agar kita pun bisa cuan lagi di saham-saham sektor batubara. Ya ada rotasi sektoral menurut saya tidak masalah lah ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.